What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Seperti Anda tahu, banyak orang yang kehidupannya terbalik. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Orang sekarang berpikir menghabiskan 2 miliar untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil, menghabiskan 25 juta untuk membeli tas, menghabiskan 10 juta untuk membeli ponsel, bahkan menghabiskan 5 juta untuk membeli pakaian. Dan semua itu biasa. Tetapi untuk menghabiskan 2-3 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan mengatakan tidak ada uang. Padahal faktanya, Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan mobil agar berkendara dengan aman. Dan Anda menggunakan pelindung ponsel agar tidak rusak saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu kelembapan agar awet bisa terus digunakan. Tapi hanya tubuh yang tidak pernah dipedulikan. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, atau tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, di manakah nilai uang? Satu setel pakaian dengan harga 5 juta masih bisa tuh dibuktikan dengan kwitansi pembelian. Mobil dengan harga 500 juta masih bisa kita buktikan dengan invoice pembeliannya. Dan sebuah rumah yang nilainya lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Namun berapakah harga dari seorang manusia? Tentu saja hanya dapat dibuktikan dengan kondisi kesehatannya. Jadi janganlah pernah mempedulikan berapa banyak uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena seperti Anda tahu, kesehatan adalah jaminan Anda. Selalu ingat itu. Pilihannya ada di tangan Anda. Karena kesehatan bukanlah warisan. Kesehatan adalah investasi terbaik Anda. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tentu saja tempat tidur rumah sakit. Saat ini supir Anda bisa mengendarai mobil Anda, mengantarkan Anda kemana Anda ingin. Dan seorang bisa Anda pekerjakan untuk mencari uang untuk Anda. Tapi pasti tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang. Akan tetapi ada satu hal yang jika hilang tidak akan pernah kembali, yaitu kesehatan Anda. Jadi mari menjaga kesehatan untuk masa depan terbaik Anda. Semoga Anda berkelimpahan, makmur, sejahtera, dan sehat. Oke, selamat siang Bapak Ibu, apa kabarnya? Cek suara dulu ya, suara saya oke? Yang di Zoom? Oke, sip ya, yang di YouTube juga oke ya? Oke, perkenalkan nama saya Indra Bapak Ibu ya, Bro and Sis, karena ada yang muda juga semuanya, pokoknya saya panggil deh ya. Oke, selamat datang di channel Self Healing 888. Oke. Jangan lupa guys, Bapak Ibu untuk klik subscribe sama tekan loncengnya yang di YouTube, kalau yang nonton di YouTube ya. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Bagikan channel ini untuk menginspirasi
ke seluruh anggota keluarga, teman, dan orang-orang yang kita cintai. Oke, Bapak Ibu. Oke, selamat datang di channel Self Healing 888 supaya kita terus selalu berkembang ya. Dengan Bapak Ibu mensubscribe channel ini pastinya kita akan terus selalu berkarya untuk menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Yes, saya yakin Bapak Ibu juga kepingin sehat, mau sehat, yang ada tantangan juga mau lebih sehat lagi, yang sudah sehat pasti juga menjaga kesehatannya lebih baik lagi. Oke, topik kali ini langsung aja ya. Oke, saya tidak sendiri, Bapak Ibu ya. Saya di sini ditemenin dengan saudara-saudara yang cantik-cantik gitu ya. Oke. Ini ya, dengan seorang praktisi yang luar biasa, Ibu Heswindari, atau saya panggil Siswinda lebih enaknya ya. Halo Siswinda. Halo Bro Indra. Apa kabarnya ya? Siswinda? Alhamdulillah sehat ya. Baik ya, sehat ya. Apalagi di tengah-tengah kondisi begini ya, Sis ya. Ya. Sehat penting ya. Penting, sangat penting itu, Bro. Sangat penting. Oke, di sisi lain saya juga akan menyapa juga yang tidak kalah cantiknya dengan Sis Yunita. Sis Nita, apa kabar? Halo Indra, sangat Halo. sehat, sangat Sehat. fresh. Wow, keren ya, fresh ya. Beliau juga seorang praktisi kesehatan, jadi sangat daging semua deh yang akan kita bahas hari ini ya, karena isinya praktisi kesehatan, bagaimana solusi dan tanya jawab tentang asam lambung, GERD, dan vertigo. Oke, masih ada waktu, Bapak Ibu yang mungkin mau sharekan ke teman-teman, silakan ya kan, karena ini bagus sekali informasinya hari ini ya. Oke, selamat datang juga yang ada di Zoom ya. Nanti teman-teman di sini juga boleh tinggalkan komen, mau bertanya pada saat nanti sambil pikirkan, it's okay. Oke, saya mau ke Siswinda dulu deh. Oke, wow, boleh. Siswinda ini saya tahu beliau tadinya seorang perawat ya, hari ini seorang praktisi kesehatan, lebih daripada 7 tahun menanganin asam lambung, GERD, vertigo ini ya. Saya mau tanya dulu deh, Siswinda. Ini pasti pertanyaan umum ya, pertanyaan umum yang orang-orang sering tanyakan. Sebenarnya apa sih bedanya ini? MAH, asam lambung dan GERD ini? Ini bedanya apa ya kira-kira? Boleh di-sharekan sekilas ya? Oke, Mas Indra, sip ya. Sebelum saya jawab, boleh saya ini dulu nggak ya? Saya kasih gambaran dulu ya. Jadi minimal teman-teman yang ada di sini sedikit paham lah ya gitu loh kan. Apa sih GERD itu? Apa sih tentang MAH ya gitu kan, seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya kenalkan dulu ya biar lebih. Jadi selain saya sebagai praktisi kesehatan ya, ntar ya. Tunggu sebentar. Ya, oke ya. Oke, kita mulai ya. Nah, ini acara kita ya pada sore hari ini ya. Siang atau sore ya ini ya? menjelang sore ya. Oke. Siang menjelang sore ya. Iya, kita perkenalkan dulu ya. Saya selain praktisi kesehatan sini ya kurang lebih sekitar hampir 10 tahunan lah ya. Bro Indra ya, dan kita juga sebagai distributor resmi dari perusahaan namanya Buzzword Internasional ya. Ini perusahaannya kita punya misi ya, happy, healthy, dan harmoni ya. Ini bagus sekali ini ya. Nah, ini cabang kita. Jadi di Indonesia kita punya cabang itu ada 2 ya, Bro ya. Di Jakarta dan Surabaya. Tapi di luar negeri udah kurang lebih hampir 20 negara kita ya, cabangnya kita. Jadi kalau orang luar negeri mau tahu lebih dalam juga bisa ya, lebih gampang ya, simple ya. Oke, ini acara kami ya. Nah, ini ya, kalau kita dibilang GERD, asam lambung ya, terus MAH gitu kan, kayak seperti ini ya. Ada lagi kepala vertigo juga ya. Ini kayaknya sepertinya banyak sekali ya Mas Indra ya, teman-teman di luar sana ya, banyak orang bermasalah seperti ini ya. Kenapa seperti itu? Kita lihat gitu kan. Kalau kita tahu GERD itu kan sebenarnya hampir menyamai dengan namanya asam lambung. Itu sebenarnya awamnya sih sebenarnya Mas Indra. Banyak orang ngomong tuh GERD, asam lambung itu sebenarnya sama. Kalau medisnya biasanya ngomongnya GERD, tapi kalau orang awam asam lambung. Nah, MAH itu beda lagi. Kalau MAH itu dia namanya gastritis, itu ada peradangan. Tapi kalau GERD itu dia ada ibaratkan kayak pintu Mas Indra ya. Jadi ibaratkan
pintu masuknya makanan itu dia lemah di situ. Jadi makanya ada reflux. Jadi reflux itu keluar lagi makanan. Itu namanya GERD. Tapi kalau misalkan emah namanya gastritis itu ada peradangan, ada infeksi sudah di lambungnya dia. Seperti itu dia ya. Itu ada bedanya ya. Kita lihat lagi, coba lihat. Nah, gejala-gejala utama asam lambung ini banyak banget di luar sana seperti ini. Benar nggak? Biasanya sering ada seperti kayak terbakar di dada ya. Nah, itu kayak GERD ya. Kalau GERD itu seperti itu ya. Ya, terbakar terus sering kalau parah itu biasanya ya sering sakit lah ya gitu kan. Terus sering sendawa. Ini banyak banget ini. Ya, yang masuk ke kita juga tuh banyak sekali orang seperti ini. Yang sering sendawa kayak keluar angin terus seperti itu. Nah, mual dan muntah. Kenapa seperti itu? Karena kalau udah GERD, asam lambung yang bersamaan dengan gastrit itu hampir sama. Pasti bermasalah di pencernaannya. Sistem pencernaan pasti bermasalah itu. Mual dan muntah ini kan udah mengarah ke sistem pencernaan ya. Udah bermasalah seperti itu. Dan sesak nafas, itu banyak sekali. Mulut terasa asam. Benar nggak? Gitu kan? Kenapa? Karena kalau udah makanan masuk dan keluar lagi, Mas Indra. Karena katupnya itu ibarat pintunya itu yang bermasalah nih di situ. Itu yang dibilang namanya asam lambung, ya. Seperti itu ya. Nah, ini asam lambung. Bahkan sampai kadang-kadang susah makan, Mas Indra. Itu banyak loh. Kok aku badannya turun berat badan ya. Nah, terus ada lagi nanti lambat launnya bisa menyebabkan kayak susah tidur segala macam. Itu banyak loh. Ya, jantung berdebar, itu banyak sekali seperti itu. Susah tidur, itu udah banyak ya. Itu gejala asam lambung kalau udah berkelanjutan ya, seperti itu. Nah, kita lihat juga ada lagi tentang vertigo. Vertigo itu sendiri sebenarnya apakah ada hubungannya dengan asam lambung? Sebenarnya beda ya, Mas Indra kan, karena kita ambil topik kan GERD, asam lambung dan vertigo ya. Jadi harus tahu. Jadi vertigo itu sebenarnya tidak berhubungan dengan orang sakit mah sebenarnya ya, karena kalau vertigo sendiri itu berhubungan dengan bermasalahnya di saraf otak sama ya dengan di telinga seperti itu. Tapi pada saat kita bermasalah dengan asam lambung, kemungkinan kan kita kekurangan cairan, hidrasi segala macam, itu ngefek nggak ke vertigonya dia? Iya. Ya kayak orang vertigo tuh begini loh. Kayak kayak berputar ya gitu kan, kayak kurang keseimbangan. Nah, itu juga hati-hati ya. Berarti udah ada bermasalah di sarafnya ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan GERD ini berkaitan nggak dengan itu? Sebenarnya tidak. Ya, tapi tentang gejala-gejala asam lambung ini kita bisa mengabarkan ke vertigonya itu iya seperti itu ya. Oke. Ya, kayak ini ya gejala utama vertigo kita lihat pusing berputar, kehilangan keseimbangan, berayun-ayun ya. Kalau ini udah bermasalah juga di saraf otaknya juga ya, jadi harus hati-hati ya. Mual muntah ini kan diakibatkan karena asam lambung itu sebenarnya ya. Seperti itu, gerakan mata tidak lama berkeringat ya, dan mendengar dengungan di dalam telinga ya. Ini bermasalah di telinga dan saraf sebenarnya kalau vertigo ya, seperti itu. Kita lihat apa sih penyebabnya. Nah ya penyebabnya apa ini? Betul. Penting ini Mas Indra ya, penyebabnya ini harus diinikan. Karena memang kita lihat dari pola makan. Nah, sebenarnya kita harus ada pantangan makan juga sih ya sebenarnya. Pola makan ini sangat penting Mas Indra ya. Banyak sekarang itu kan udah banyak makanan yang wah ya kan. Nggak mau mikir udah masuk aja ke mulutnya. Benar nggak ya? Tapi harus hati-hati. Kalau orang yang sudah punya asam lambung ya, itu harus ada pantangan ya. Kayak misalkan ya, kayak makanan yang banyak mengandung lemak ya, kayak santan, itu dikurangin ya. Terus asam ya, orang pedas ya. Banyak orang kan bilang, aduh aku nggak bisa makan pedas. Tapi kalau orang udah punya bermasalah di lambung, aduh mendingan nggak usah dulu deh ya, dijaga ya, karena itu bisa ngefek juga ya. Terus kayak orang kopi juga ya harus hindari. Orang kalau misalnya ngerokok itu juga sama ya, rokok, kopi, makanan pedas, asam, ya itu dihindari. Kayak ada buah juga kayak tomat segala itu dihindari ya. Itu yang asam-asam itu juga pemicu sebenarnya ya, pemicu dari asam lambung bisa naik ya. Pola makan kita harus dijaga ya, gitu ya. Stres tinggi. Nah, stres ini sangat, saya udah belajar kemarin. Stres ini kurang lebih hampir berapa ratus kali lipat membunuh sel sebenarnya ya. Nah, ini harus dijaga ya. Jangan sampai stres ya, bisa menyebabkan asam lambung kita tinggi ya. Jadi harus happy lah ya. Walaupun sekarang lagi masa pandemi kayak seperti ini, jangan stres ya. Sebenarnya ada solusi, yang penting mau ya, benar ya. Nah, ada lagi kebiasaan rokok ini ya. Nah, saya bilang tadi ya rokok ya, tidur setelah makan. Ya ini harus dijaga juga ya. Kegemukan juga bisa menyebabkan penyakit lambung juga ada ya. Seperti itu. Yang tidak olahraga ya. Seperti itu.
Dan kita pengaruh obat ya pasti. Ya, pengaruh obat terlalu panjang juga. Kan lambung itu kan tempat pertama ya Mas Indra ya. Ibaratkan kita masukkan makanan tempat pertama. Benar nggak? Yang menyaring makanan. Kalau di situ sudah masukkan asupan apa obat-obat yang ini sembarangan, terus banyak yang herbal-herbal yang sembarangan juga dimasuk ke mulut. Itu juga bahaya juga gitu loh. Seperti itu ya. Nah, yang ini juga nih Mas Indra ya, radiasi. Tanpa kelihatan mata, banyak kan orang nggak belum ibaratkan belum banyak tahu tentang namanya efek satu nih radiasi ini ya. Radiasi itu apa sih? Ya tuh kayak seperti handphone, wifi, terus apa tuh alat-alat elektronik ya, gelombang-gelombang yang di luar sana yang nggak kelihatan mata. Ternyata itu juga ngefek juga Mas ya. Memang bukan mengefekkan cuma ke asam lambung tidak, tapi keseluruhan sebenarnya. Dia merusak salah satu kita punya organ tanpa kelihatan. Dia akan menarik garam-garam mineral. Nah, kita nggak pernah tahu garam mineral kita tuh yang di mana diambil. Pada saat tubuh kita lagi apa nama tuh daya tahan tubuhnya nggak bagus ya. Kalau bermasalahnya situ mungkin di situ yang diserangnya dia ya. Nah, harus hati-hati ya. Dan ini penting juga. Kita harus perlu ada solusi juga Mas Indra sebenarnya. Harus dilindungi tubuhnya kita ya. Apalagi sekarang orang pasti apapun di rumah ya, online di rumah, pasti kontak namanya handphone, wifi itu kencang sekali ya. Apalagi anak-anak juga kita harus lindungi ya. Oke, ya. Sis Winda, saya potong dulu nih. Saya potong dulu sebelum masuk ke solusi nih. Wow, ya kan? Seru-seru nih ya. Ini chat-chatnya sudah mulai banyak masuk ini nanti ya. Oke, kira-kira gini, tadi kan dari bedanya sudah ya, Sisi Winda bagus banget ya, kita mulai mengerti, terbuka bedanya antara asam lambung, GERD, dan MAH itu seperti apa ya. Saya juga lebih paham lagi nih sekarang ya kan, penyebab gejalanya juga sudah disampaikan. Nah, tadi ada disebutkan juga itu, kan umumnya orang tahu biasanya ini ya paling makanan, stres gitu ya. Tapi ternyata juga ada loh yang tadi disampaikan namanya penyebabnya itu dari radiasi. Oke, itu bisa mungkin lebih jelas lagi nanti ya Sis Winda ya, radiasi seperti apa dan bagaimana solusinya. Sis Winda mungkin bisa berbagi dengan kita gitu ya. Pastinya ini jadi solusi yang bagus nih ya kan. Ya pasti itu Mas Indra. Ya oke, boleh. Kita lanjutkan lagi nih ya. Lanjutin lagi ya. Boleh. Oke. Sharing lagi. Nah ya, ke solusi lagi tadi ya Mas Indra ya. Berarti kan kita harus butuh solusi dong ya gitu kan. Gimana caranya? Yang pertama kan dari makanan ya, banyak kan makanan sembarangan. Jadi kita bagaimana caranya kita ganti makanan yang sehat. Kuncinya di situ ya. Kita lihat lagi. Lihat ya. Nah, ini Mas Indra solusinya. Loh, kok Alpha Meta? Ya, ini adalah suatu makanan sebenarnya, pengganti makanan yang sehat ya. Jadi Alpha Meta ini adalah makanan pokok sel tubuh. Nah, kita harus tahu sebenarnya apapun, jadi tubuh kita itu Mas Indra terdiri dari triliunan sel sebenarnya, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Paham ya seperti itu. Jadi kalau tubuh kita bermasalah, sebenarnya selnya yang bermasalah juga. Ada organ, misalkan organ lambung nih, ya berarti kan di dalam lambung-lambung itu kan pasti ada sel-sel tubuh, benar nggak? Nah, selnya sebenarnya juga bermasalah di situ, ya. Nah, ini adalah satu solusi. Jadi ini adalah makanan pokok sel tubuh. Kenapa dialami? Karena dari ekstrak dari beras merah ya, makanan organiknya, dan dia mengandung namanya alpha PSP ya. Nanti teman-teman juga bisa cari di Google alpha PSP itu apa, dan itu penting banget untuk tubuh kita sebenarnya yang diperlukan ya. Nah, Alpha Meta ini sendiri kan dari ekstrak dari beras merah. Bisa bayangin ya, 1 sendok takaran ini sama dengan kurang lebih 10 kg beras merah kita makan. Wow ya, lebih hemat, lebih inilah deh, lebih simple ya sebenarnya ya. Karena pada saat kita mengonsumsi Alpha Meta, dia membantu meregenerasi sel tubuh kita jauh lebih bagus ya. Nah, inilah nanti penyembuhan alami dalam tubuh kita itu akan lebih bagus, lebih meningkat ya. Sebenarnya Alpha Meta bukan hanya untuk orang sakit Mas Indra, justru sebenarnya untuk orang sehat, untuk jaga kesehatan dari awal supaya sel-selnya jadi lebih bagus. Paham ya seperti itu. Tapi kalau untuk orang yang sudah punya bermasalah ya, apalagi lambung segala macam, intinya selnya yang bermasalah sebenarnya. Nah, Alpha Meta bagus untuk perbaikan makanan tadi ya, untuk memperbaiki sel-selnya dia. Jauh lebih bagus ya. Tapi butuh proses ya Mas Indra ya. Nggak mungkin minum ini cuma sekali langsung bagus, tidak. Karena sel kita itu berkembang dalam waktu 3 bulan dia. Seperti itu Mas Indra ya. Kita lihat lagi nih tentang ininya ya, dan semua sudah ada ya, sertifikat halal pun sudah ada ya. Nah ini tadi Mas Indra, radiasi ya, nggak kelihatan mata tapi menyerang tubuh, hati-hati ya. Nah ada solusinya juga sebenarnya, ini namanya Alpha Skin. Jadi
Alpha-Spin ini adalah teknologi canggih Jerman, ya. Dia multifungsi, Mas Indra. Ini kerennya sangat luar biasa, multifungsi dan tidak ada expire. Jadi jangka panjang. Selama dunia masih berputar, Alpha-Spin masih bekerja dia ya, karena alam dia ya. Kita lihat lagi. Nah, cara kerjanya. Jadi kalau satu dia melindungi. Jadi dia fungsinya mengharmonisasi gelombang. Kita mengeluarkan satu gelombang alfa ya, dia diharmonis. Karena gini, pada saat tubuh kita tidak harmoni ya, jangankan self healing tubuh kita akan naik, tidak akan ini. Karena apa? Dampaknya itu sangat luar biasa ke tubuh kita, merusak. Nah, tapi pada saat Winda, sebentar. Saya dengarnya ya. Di sini kurang nyaring sedikit, sama jangan terlalu cepat ya. Takutnya sinyalnya mungkin yang menerima di sana bisa terputus-putus ya. Pelafalannya mungkin agak lebih jelas ya. Lagi semangat Mas Indra. Semangat banget, enggak apa-apa sih, senang ini kita ya. Kita lagi seru banget ini ya. Lagi seru ya. Iya. Karena nanti banyak pertanyaan nih pasti nih Mas Indra ya. Jadi kita ini ya, enggak apa-apa ya. Lebih ini ya. Oke, saya lebih pelan sedikit ya. Tapi sinyal saya bagus saja ya. Suara saya agak ini kan? Ya, sedikit nyaring dikit aja nggak apa-apa ya. Sedikit nyaring ya. Iya. Ini udah nyaring? Ya, sip. Oke. Oke ya. Oke, jadi Alpha-Spin ini cara kerjanya dia mengeluarkan satu gelombang ya, gelombang alfa. Jadi kalau satu dia melindungi tubuh kita itu jaraknya 2 meter. Nah, yang kalau misalkan satu keluarga Mbak Winda gitu kan, oke. Nah, ini ya cara kerjanya dia mengharmonisasi gelombang radiasi di dalam tubuh kita. Jadi nanti pada saat tubuh kita jadi harmoni, nah disitulah nanti self healing. Jadi self healing itu adalah penyembuhan alami dalam tubuh. Tubuh kita ini perlu diketahui Mas Indra, tubuh kita itu bisa memberi penyembuhan sendiri sebenarnya ya, tapi karena gelombang di luar sana merusak, kita perlu diharmoni. Pada saat ada Alpha-Spin, nah jadi self healing tubuh kita tuh akan jauh lebih meningkat Mas Indra. Nah, meningkatnya self healing tubuh keren, kita nanti dari oksigen, aliran darah, kemungkinan bagus. Kuncinya di situ. Jadi aliran darah, oksigen jadi bagus, semua jadi bagus. Jadi alpha meta dia memperbaiki sel dari dalam, tapi Alpha-Spin melindungi tubuh kita dari luar dari namanya gelombang radiasi itu. Nah, kalau misal untuk satu keluarga bisa juga Mas Indra, ya lebih hemat juga nanti. Taruh 4 kuantum dia. Ya, ini 4. Taruh di sudut 4 rumah ya, sudut-sudut. Nah, dia membentuk medan energi kuantum. Jadi satu rumah ini bisa tercover. Dan dia bisa juga jangkauan 100 kali 100 ya, bisa 1 hektar juga. Seperti itu ya. Jadi satu rumah terlindungi dari namanya radiasi ya. Seperti itu. Nah, ini kan saya bilang tadi Alpha-Spin multifungsi ya dia ya. Nah, perantaranya bisa jadi ke air ya. Karena ini udah ada penelitian Mas Indra, bukan kata saya ya, ada penelitiannya juga. Jadi pada saat air dilalui namanya lewat Alpha-Spin, kalau enggak misalkan minum taruh di atasnya juga, kan ini kan pakai gelombang ya. Dia merubah struktur air tuh jadi heksagonal ya. Jadi living water kayak air hidup lah, air oksigen lah intinya seperti itu. Karena 70% kurang lebih 70-80% tubuh kita kan terdiri dari cairan Mas Indra. Betul, cairan. Nah, ya, kalau misalkan cairan kita bermasalah ya otomatis pasti bermasalah juga. Jadi nanti ada pengentalan di dalam tubuh. Jadi efeknya kemana-mana lagi dia. Nah, berarti penting ya Alpha-Spin. Ya, penting banget untuk tubuh ya dipegangin ya. Iya. Nah, ini ya. Iya. Jadi solusinya asam lambung Alpha-Spin. Jadi nanti kan apalagi ini masih ada satu lagi ya, apalagi yang tadi ke vertigo ya. Vertigo itu kan berarti bermasalah juga dengan saraf. Tanpa kita sadari kayak handphone, wifi ini kan ada gelombang ya, membuat juga kan di telinga, efek dan juga ke telinga. Bisa ke saraf otak, iya. Perlu nggak Alpha-Spin? Iya. Jadi Alpha-Spin yang melindungi keseluruhan tubuh kita. Nah, alpha meta dari dalam. Kembali lagi seperti itu ya, kayak ini ya. Nah ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan orang punya vertigo, ini bagus banget, solusi yang bagus banget ya, yang alami sekali ya, dan jangka panjang bisa dipakai terapi di rumah. Dibandingkan kan orang sekarang kalau rumah sakit kan takut ya masih masa ini ya. Nah, contoh penggunaan kayak apa sih Mbak Winda ya? Simpel gini. Nah, air ya, kayak saya tadi ya, dia bilang air jadi oksigen dulu ya, taruhin dalamnya Alpha-Spin, tambah alpha meta. Ini kan makanan yang sel semua ya, kecil ya, mikro ya. Jadi pada saat kita pakai air Alpha-Spin-nya, minum alpha meta, jadi super alpha meta. Dalam waktu hanya berapa detik langsung masuk ke dalam sel. Nah, untuk orang punya asam lambung ya, yang bermasalah di lambung, ini bagus banget sebenarnya, bagus sekali. Karena langsung masuk dia, menyerap ke sel tubuh kita yang rusak itu diperbaiki ya. Gitu. Nah, ini juga kayak gini ya, tampilannya juga ya, bisa juga dialirin airnya. Nah, digosok ya juga bisa. Kalau Alpha-Spin ya, kalau misalkan tangan-tangan kram, kepala pusing segala macam bisa digosok juga. Tapi harus berlawanan jarum jam ya.
Nah, pakai senter cahaya juga bisa Mas Indra. Ini lebih simpel juga ya untuk Mm-mm. terapi ya. Orang yang susah tidur. Nah, apalagi kan kalau orang asam lambung terus itu kan ada bermasalah juga di tidurnya juga ada. Pakailah Alpaspin. Ini Iya. lebih enak ya. Nah, ini juga ada banyak sharing-sharing dokter ahli juga ya. Ada yang merekomendasi juga ya. Kenapa? Karena alami ya Mas Indra. Iya. Gitu. Nah, testimoni kita banyak ya, asam lambung, banyak yang terbantu. Udah kurang lebih 10 tahun ini saya banyak nanganin juga, banyak yang terbantu Mas Indra ya. Seperti itu. Lihat ya, nanti kita lihat di Seviling 88 kita banyak ya kesaksiannya ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja Mas Indra. Wow. Dan Oh, dapat ada yang dahsyat bertanya ya. juga ini. Ya, ini masih ada pertanyaan banyak ini, Sis Iya. Winda, ya kan? Saya baca dulu sebentar ya. Oke, gini, pertanyaan umum juga, ada titipan pertanyaan juga ini. Kalau tadi kan solusinya dari dalam, saya lihat itu pakai Alpha Meta, yang dari luar dengan Alphaspin ya, Sis Winda ya. Nah, ini ada pertanyaan, sebenarnya pengalaman beberapa pasien itu gini, setelah diobatin itu secara medis itu bisa kadang sembuh, tapi nanti kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi, dan seterusnya, bisa sampai beberapa tahun seperti itu, bertahun-tahun, Sis Winda. Itu kenapa ya kok bisa seperti itu ya? Kembali lagi ke perorangannya Mas Indra ya. Kalau dokter kan pasti kasih yang terbaik buat pasiennya ya, pasti ya. Nah, tetap orangnya itu sendiri harus jaga Pasti. juga. Kadang-kadang kan nggak jaga juga Mas Indra, ya toh. Dan segi makanan tadi kan saya bilang, makanan harus dijaga juga nggak? Iya. Betul. Mentang-mentang ini nanti aku udah sembuh nih, udah ke dokter dah ini gitu kan. Tapi makanan nggak dijaga, asam tetap makan, semua makan, tetap merokok. Ya sebenarnya harus dipantang lah ya. Karena kita mau sehat, kita harus pola makan kita juga harus dijaga. Makanya saya bilang tadi, Alpha Meta itu solusi yang terbaik sebenarnya ya. Daripada banyak orang di luar sana kan, aduh, minum A, B, C segala macam ribet. Alpha Meta satu aja dikonsumsi aja dengan rutin, insya Allah. Coba kita lihat, saya ada video nih Mas Indra ya. Jadi mungkin teman-teman ada satu gambaran sih ya gitu kan. Jadi sel kita tuh seperti apa sih? Karena kan saya bilang ujung kaki dari kepala sampai kepala terdiri dari triliunan sel ya. Coba boleh nggak Mas Indra ada nggak videonya tentang sel? Jadi minimal teman-teman sebenarnya ada gambaran sebenarnya. Kenapa kita harus makanan ini ya, tubuh sel ini bisa diperhatikan ya teman-teman ya, gitu. Minimal teman-teman ada gambaran di sini ya. Oke. Of cells. You are a pile of cells. Brain cells, bone cells, muscle cells, blood cells, and skin cells. Your cells all work together to create your thoughts, actions, and sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? At least 100. There are about 100 trillion. Is that a lot? The health of your cells is your health. What? It's very simple. If you understand how your cells work and what makes them healthy or unhealthy, you will unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low-quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, tell me more. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat, your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in to feed the cells. When the membrane is hard and the lock is jammed, insulin cannot open the door and the cell starves. In this case, nutrients pass from your body or get stored as fat. Makes the outer shell hard and jams the lock. The main culprits are trans fats, also known as partially hydrogenated oil. Why? Because trans fats are terribly unhealthy. Basically, they harden the outer shell and make it resist opening to be fed. They cause your cells to starve. Even though you are feeding your stomach, your body, which is made entirely of cells,
is starving because insulin can't do its job properly. When this condition worsens, it can become type 2 diabetes, which is simply put, insulin resistance. No wonder Americans can't stop eating and we have an obesity epidemic. The food we eat is causing us to starve. Dari penelitian mengenai fungsi beras, para ilmuwan ya minimal teman-teman ada gambaran ya seperti itu Mas Indra sebenarnya. Jadi alfa meta ini memperbaiki sel-sel tubuh kita. Jadi pada saat kita makan alfa meta, dia kasih makan selnya kita. Pada saat sel kita kasih makan, otomatis sel kita kenyang kan. Nah pada saat kenyang itu ya dia nanti akan memperbaiki yang lainnya. Jadi tubuh kita jadi lebih bagus. Daya tahan tubuh kita jadi lebih naik. Dan ini bagus banget untuk solusi semuanya. Apalagi di masa pandemik seperti ini Mas Indra. Ini bagus banget alfa meta. Wow, oke sekalian ya jadi ya. Ya. Luar biasa penjelasannya dari Siswinda. Saya yakin teman-teman di sana, baik yang di Zoom ataupun nonton YouTube ini, lebih terbuka lagi ya, bahwa pentingnya sel kita itu dikasih makan gitu ya. Karena sumbernya, kalau boleh saya ambil satu kesimpulan dari Siswinda ini, sumbernya itu ya dari sel tadi itu, ya kan? Bisa terjadi asam lambung, GERD, dan vertigo itu, ya kan? Oke, saya mau tanya juga ini, pasti ini juga teman-teman menanyakan juga gitu ya. Sebenarnya, tapi kali ini saya tanyanya ke Sis Yunita deh, ya kan? Halo Sis Yunita. Ya, halo. Ya, halo, boleh ya. Sebagai praktisi kesehatan juga nih, saya juga mau tanya, kira-kira tadi kan solusi alaminya dengan minum alfa meta gitu ya. Kira-kira untuk mencapai satu kesembuhan itu butuh waktu berapa lama nih, Sis Yunita? Boleh di-sharingkan? Oke, Indra. Jadi gini, mungkin tadi ada penjelasan tentang alfa meta yang tadi Bu Winda jelaskan. Boleh nggak yang ada tadi alfa meta, terus ada 4 tahap itu, detoksifikasi, ada ini boleh ditampilkan nggak? Ada? Karena biar teman-teman semua tahu ada fase namanya detox ya. Mungkin dilihatkan dulu ya. Jadi biar teman-teman kenapa ini perlu harus terjadi di sel tubuh kita. Jadi ya ini dia. Nah, pertama Mas Indra, jadi alfa meta itu karena alami ya, seperti kita setiap hari kan makan beras, butuh nutrisi, butuh energi untuk aktivitas, bener nggak? Nah, alfa meta ini juga dari kulit arinya, beras merah yang terbaik ya. Nah, tujuan perbaikan sel itu ada melalui 4 fase ini Mas Indra. Terutama kalau misalnya kalau kami yang sehat seperti saya pribadi, saya setiap hari konsumsi sampai detik ini. Cuma untuk teman-teman yang mungkin lagi ada tantangan kesehatan, kenapa harus memiliki fase sampai 90 hari atau 3 bulan, Mas Indra? Karena ada namanya satu detoksifikasi. Jadi bagaimana diperbaiki kan, diperbaiki sel organnya. Setelah itu ada peremajaan kan, karena gini, sel yang udah diperbaiki, ada pembelahan sel namanya ya. Selnya jadi ada pembelahan sel, selnya jadi remaja, jadi baik. Habis itu ada regenerasi dari sel itu sendiri, dan sel itu menjadi baik. Jadi karena selnya menjadi baik, terjadilah penyembuhan alami pada sel itu sendiri. Di waktu sel itu baik, sehat, dia akan membuat jaringan sel itu sendiri sehat. Nah, kumpulan dari organ itu adalah kumpulan dari jaringan yang sehat. Otomatis kalau jaringan sehat, organ itu jadi baik. Kalau organ itu baik, ya tubuh kita ini kan terdiri dari semua kumpulan organ kan. Contohnya hari ini kita bahas adalah organ di pencernaan, ya lambung itu sendiri ya. Nah, di waktu lambung itu atau pencernaan itu membaik, otomatis semua kinerja kerjanya jadi baik. Ya, makanya akhirnya teman-teman kenapa loh kok sudah membaik ya, nggak asam lambung lagi, nggak GERD lagi. Terus dia bilang gini, karena nutrisinya pencernaannya baik, karena itu kan dari pencernaan itu membawa semua kan, sarinya kemana, kerja ke jantung, ke otak. Makanya kalau teman-teman tiba-tiba vertigonya membaik, benar nggak Mas Indra? Karena terjadi fase ini dalam 3 bulan, seperti itu Mas Indra. Makanya buat teman-teman kenapa harus ikutin program 90 hari, karena memang perbaikan dan 4 kerja di fase sel itu terjadi selama 3 bulan, seperti itu Mas Indra. Oke, baik. Artinya kalau setelah melewati fase detoksifikasi 90 hari 3 bulan itu, apakah tetap harus minum, Sis? Oke, baik.
Jadi gini, sebenarnya gini, di waktu 90 hari itu sudah baik. Kan tadi Bu Winda sendiri udah menjelaskan kan bagaimana pola makannya, pola stresnya, benar nggak? Pola gaya hidupnya itu diperbaiki. Nah, bagi saya gini, kembali ke tujuan awalnya teman-teman sendiri. Kan konsumsinya ada sehari 3 kali, 5 kali, karena Alfameta ini nggak ada dosis kan Mas Indra kan. Jadi misalnya mau sehari makan pertama kali pas pagi gitu konsumsi, supaya apa sih, organ sel yang sudah baik ini ya, kan kita mau organ sel ini baik kan, kalau kerja organ sel ini baik kan kita mau kinerja tubuh kita jadi baik, bener nggak? Asupannya selnya tadi dapat baik kan. Nah, pertama kali kita konsumsi, jadi dalam terus-menerus konsumsi, karena kembali teman-teman ya, kenapa terus saya sampai detik ini 6 tahun ini pakai Alfameta, karena saya mau kinerja organ saya ini baik. Jadi kan saya nggak bisa kontrol gini loh. Hari ini kan bilang Mbak Winda, bagaimana nggak stres? Hari ini orang banyak ngalami stressful ya, dari sisi yang manapun, benar nggak? Nah, yang saya selamatkan karena fase Alfameta ini bagus banget kalau teman-teman tahu. Bagaimana gini, dari kinerja pencernaan yang baik itu membuat mental kita baik loh sebenarnya. Sebenarnya kan mental kita baik, feeling kita baik ya. Sebenarnya gini, apapun yang terjadi ya dalam aktivitas nanti kita, minimal tubuh kita ini bisa balancing seperti itu. Nah, itu dari pola makan yang baik. Makanya kenapa setelah itu bagi teman-teman yang selnya udah baik, kenapa harus dijaga? Karena kan kita nggak bisa kontrol kan makanannya, polanya, benar nggak? Nah, makanya pagi hari pakailah Alfameta. Setelah itu ada konsumsi makan atau apa. Yang penting bagaimana proteksi di organ kita ini udah dapat asupannya. Jadi kalau ditanya sampai kapan ya memakan Alfameta gitu. Kalau bagi saya pertanyaan satu, sampai kapan kita makan dan butuh energi? Wow, sip. Benar nggak sih? Bagus banget. Artinya pola hidup sehat itu penting, harus selalu dijaga ya, Sisi Nita ya. Benar. Artinya ya sampai kita dipanggil Tuhan ya kita harus jaga pola hidup sehat kita, ya kan? Kalau enggak nanti penyakitnya akan kambuh dan datang lagi dong, begitu ya? Sebenarnya selama sel kita, Mbak Winta ya, selama sel kita masih ada, kita butuh Alfameta. Jadi bukan tentang masalah kambuh sih teman-teman. Saya ingin kalau teman-teman udah merasakan manfaat, udah sehat, saya nggak tahu teman-teman yang udah sakit mungkin udah 3 tahun, bahkan yang saya tangani ya udah 15 tahun ya. Saya tahulah sakitnya seperti apa gitu ya. Ya, kita yang sakit bentar aja, saya kan juga asam lambung Mas Indra dulu ya. Kalau udah kumat kan cukup parah gitu kan. Nah, kita udah tahu sakitnya gimana, mengganggu. Karena gini, kalau kita udah kena sakit penyakit ini ya, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain loh. Berarti kan juga semakin stressful kan. Karena satu badan kita kayak sakit gitu loh Mas Indra. Jadi buat teman-teman yang udah ngalami fase baik ya, saya ya kembali ke teman-teman sih. Ya, kalau saya lebih baik menjaga, karena kalau lebih fit, lebih sehat kan kita bisa bekerja lebih baik lagi, sebenarnya seperti itu. Wow, keren ya. Sudah sangat jelas dan gamblang saya pikir dijelaskan gitu ya. Dari tadi gejala, terus penyebabnya, solusinya, dan apa itu Alfameta dan Alphaspin, karena memang media yang dipakai berarti dengan Alfameta dan Alphaspin ini ya, Sis ya. Oke, ini ada sebentar saya baca dulu di komennya YouTube. Bentar ya. Saya harus cari dulu yang ini nih, yang pertanyaan ini ya. Oke, ada yang nggak bisa tidur. Ada yang nggak bisa tidur ini. Nggak bisa tidur berarti ini berarti sama ya. Nggak bisa tidur ini karena penderita asam lambung ya tentunya ya. Itu efeknya aja sih sebenarnya. Nggak bisa dampaknya karena pas malam-malam, jadi biasanya kan GERD itu kan memang dilihat ya, dia memang nggak sering kalau GERD itu ya, karena memang dia sering kalau nggak mah itu kan gastritis, dia hampir sama loh gejalanya, nggak kelihatan memang. Kalau GERD itu biasanya memang ada seminggu cuma sekali ya seperti itu. Nah, pada saat malam ya, kenapa dia nggak bisa tidur? Kalau pas malamnya tuh kambuh ya, makanya kan makan itu jangan sampai udah mau tidur ke makan, ya jangan. Sebenarnya itu dihindari sebenarnya, karena itu juga kalau orang punya asam lambung dia reflux itu naik lagi ke atas. Kalau orang punya GERD itu kan dia katanya sphincter ya, pintu lah, ibaratkan pintu di antara kerongkongan ini, itu kan dia ada bermasalah di situ. Iya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dia punya GERD, pas malam-malamnya terjadi asam lambung naik, ya otomatis ya tidur pasti terganggu sudah itu. Iya. Makanya harus cepat diperbaiki. Biasanya ada juga yang ini, Sis Winda, mengalami kecemasan, anxiety, ya kan? Nah, itu efeknya juga sih sebenarnya. Jadi kecemasannya itu yang bisa menyebabkan dari asam lambungnya sebenarnya.
Ya. Ya sebenarnya memang berkaitan sih ya. Makanya kadang-kadang kan serba apa namanya, kata orang serba salah ya. Nanti minum obat ini nanti larinya ke lambung lagi. Nah kalau misalkan kan tadi yang ada pertanyaan tadi kok bolak-balik kambuh segala macam. Nah harus tetap dicek. Kalau bisa tuh ada namanya endoskopi gitu loh Mas Indra, di endoskopi. Jadi biar tahu gitu loh kan, ini kenapa sih masalahnya. Jadi kita tahu apakah benar-benar ini karena sphincternya itu, pintunya itu yang bermasalah, ataukah memang ada peradangan di dalam lambungnya. Jadi sebenarnya penanganan pun di dokter pun harus tepat juga, bisa tepat dianya gitu loh. Nah Alphameta ini kan dia penyambung aja dari segi makanannya. Nah kedokteran harus juga, karena kalau misalkan orang punya gastritis itu kan pasti ada bakteri di situ ya. Nah memang harus dimatikan juga, harus disembuhkan gitu loh dengan obat pasti gitu kan. Nah cuman artinya berarti artinya Alphameta ini aman ya dikonsumsi berbarengan dengan obat dokter maksudnya. Iya, kan teman-teman ada yang sedang minum obat dokter itu berarti aman ya. Aman, karena contoh ya saya ini kan, makanya kenapa harus dapat periksa ke dokter, harus di endoskopi, dilihat ya gitu. Karena kalau misalkan GERD ini ya, coba contoh GERD aja ya. GERD itu kan karena ada lemahnya di katupnya ya, sehingga nanti makanan apapun pada saat kita masuk, dia kan balik lagi ke atas. Ya, paham ya? Nah sensasinya itu kan sering terbakar. Makanya ada juga yang saya bilang tadi yang susah tidur. Itu udah sensasinya sebenarnya. Rasa terbakar, kok sering peradangan di tenggorokan, kok nggak enak. Nah itu sebenarnya GERD ya. Nah, nanti ada komplikasi lain, ada peradangan lagi di esopagusnya, di atasnya ya, bagian kerongkongan, nah intinya seperti itu. Nah, kalau ini nggak cepat ditangani, Mbak Nisda, nggak cepat ditangani ya, ini bukan kata saya, karena memang saya ada baca gitu, lambat laun itu bisa menyebabkan, kan itu ada peradangan di situ ya, bisa menyebabkan kanker juga loh, Mas Indra. Sekarang banyak juga orang menyebabkan kanker, iya, gitu loh. Makanya harus cepat, teman-teman harus cepat, ya kita saya bilang cepat, ada perbaikan cepat ya, penanganannya cepat. Yang lebih gampang makanan sih. Oke, sebenarnya Sis Winda, mungkin Sis Yunita juga boleh jawab juga ya. Orang bilang ini kan penyakit sejuta umat, banyak orang yang kena asam lambung, mah atau GERD atau vertigo ini sebenarnya jadinya kayaknya disepelekan gitu ya. Tapi kalau udah dengar kanker, wah takut gitu ya. Kalau kena cuman asam lambung kayaknya sepele. Padahal ini boleh nggak sih sebenarnya disepelekan? Dampak jangka panjangnya itu seberapa fatal gitu loh. Oh gitu Mas Indra. Mas Indra sebelumnya boleh minta tolong Mas Indra untuk slide Alphametanya di stopkan dulu ya. Oh iya. Terima kasih. Oke. Jadi sebenarnya gini, kebanyakan orang ya, bahkan saya juga dulu seperti itu, di mana mereka gini menyepelekan di awalnya ya toh, tapi dampaknya kalau teman-teman bisa juga googling nanti ya, cari tahu di Google, YouTube ya, bahkan mungkin teman-teman udah banyak konsultasi sama dokter, sebenarnya dampak berkepanjangan ini bisa merembet kemana-mana gitu Mas. Pada awalnya aja lah, kita kalau udah ngalami sakit mah atau asam lambung ya atau GERD, pasti kita udah terganggu loh, terganggu tuh banyak hal loh ya, karena teman-teman kembali ini yang diganggu pencernaan, karena imun sistem itu 70% tuh berasal dari pencernaan teman-teman. Ya, makanya kalau orang bilang sudah terganggu pencernaannya tuh udah ke semua rata-rata, benar nggak? Nah, jadi kalau bilang dampak berkepanjangannya, bayangin sumber pencernaan kita di pencernaan itu kan banyak organ ya Mas ya. Ya, dampaknya kalau kita sepelekan ya kita akhirnya nggak mau obatin ya, nggak mau bagaimana perbaiki selnya, itu dampaknya ya memang bisa jadi kanker atau tumor. Banyak sekarang kasus adalah yang terjadi itu Mas Indra. Jadi sesuatu yang kita sepelekan nanti impactnya ke kita sendiri kok Mas, karena kan kita yang ngalami sakit itu nggak menantang banget lah ya, kalau udah bilang mah GERD itu yang datang ke saya loh, Mbak sampai sangat kurus, nggak bisa makan, pusing, udah kayak maaf ya, bahkan terakhir ini yang saya tanganin dibilang gini, kayak orang yang karena asam lambungnya terlalu tinggi ya, sampai kan nutrisi itu bagaimana asam lambung itu kebawa ke jaringan saraf ya, itu sampai kepalanya tuh kayak mau pecah aja Mas Indra. Nah bayangin itu dia terjadi sering kali masuk rumah sakit bolak-balik, kan itu dampaknya kan fase kena ke diri sendiri kan. Betul. Nah akhirnya saya cuma bilang gini, nah sebenarnya yang bisa diselamatkan sekarang adalah bagaimana pencernaannya itu dibaikin. Tapi kalau selama pencernaan itu nggak diperbaiki, polanya nggak diperbaiki, ya dampaknya seperti itu sih. Dan kalau sudah lama gitu kan ya, tujuannya sekarang itu mau diperbaiki atau enggak gitu loh. Kembali ke orangnya sih Mas Indra. Tapi kalau disepelekan ya dampaknya ya kita tahu lah, kanker, tumor itu udah pasti dan merembet kemana-mana seperti itu. Oh, ngeri juga ya, artinya bisa sampai ke kematian juga ya pada saat tidak ditanganin segera ya.
Bahkan ada kemarin satu kasus ya Mas Indra ya, sampai akhirnya awalnya cuman sakit biasa ya, ini saya tanganin kan, akhirnya awalnya cuma emah biasa ya orangnya ya, kemarin baru beberapa pakai Alpameta kan, akhirnya kena kanker usus Mas Indra. Ya, awalnya cuma mah biasa, dia obat terus ya, nggak salah dengan itu kan, memang harus cek ke dokter gitu kan. Ya toh. Tapi yang tadi bilang fase kayak kita makannya, stresnya, terus gaya hidupnya orang kan kita nggak bisa lihat kan keseharian mereka kan. Akhirnya tahu nggak Mas, dalam waktu 2 tahun ini dia kena kanker usus sampai akhirnya ada beberapa yang diangkat, dioperasi lah intinya, dan sampai BAB-nya jadi hitam ya. Akhirnya disuruh pulang dokter, kayaknya nggak ada harapan gitu. Tapi kembali lagi teman-teman, akhirnya saya tangani orang ini gini, oke nggak apa-apa, saya jelaskan dengan benar juga Alpameta itu fungsinya apa. Puji syukur ya, ini udah fase 2-3 mingguan ini, minum Alpameta rutin ya, sehari 3 kali. BAB-nya dari yang hitam jadi baik gitu kan, dan orangnya jadi lebih fit. Awalnya kan nggak bisa apa-apa kalau udah mah itu Mas. Apalagi kayak udah kanker ya gitu loh Mas Indra. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini banyak sekali ya yang nonton di YouTube ya juga ya. Pertanyaannya masuk juga banyak. Sebentar ya. Oh, berarti pemakaian Alpameta ini harus dipasangkan dengan Alphaspin ya, gitu. Oke, siapa yang mau jawab? Oke, enggak. Mungkin boleh sharing ya. Kenapa harus dipasangkan ya? Singkat aja ya. Maksudnya gini, kayak kita makan, apakah kita harus minum? Pasti ya. Ya. Betul. Jadi gini, jadi makan, jadi Alpameta ini kayak nutrisinya makanannya, dan sel darah kita kan komponennya air. Dan Alphaspin ini membuat mikromolekul air itu jadi gini, airnya, asupan air sel darahnya jadi bagus, dapat nutrisi yang bagus, makanya selnya cepat membaik. Jadi perbaikan selnya itu cepat maksimal baik karena airnya baik, nutrisinya baik, selnya jadi baik, cepat gitu loh Mas. Itu dia. Dan kedua, imun sistemnya bagus. Nah, imun sistem yang bagus dari Alphaspin yang diterapikan itu membuat antibodinya meningkat sehingga self healing, penyembuhan alaminya itu cepat. Seperti lebih itu cepat, Mas. ya. Oke, wah mantap ya penjelasannya ya. Oke, ini saya tanya ke Siswinda sekarang, badan saya terasa nggak seimbang, melayang-layang. Itu sakit apa ya? Halo? Mungkin mic-nya? Oke, sorry. Badan saya terasa nggak seimbang, melayang-layang. Itu sakit apa ya? Nah, yang pertama kali yang harus diinikan ya Bapak, siapa itu yang bertanya, tetap harus ke dokter ya Pak. Karena yang ngasih diagnosa itu pasti dokter, pasti ya gitu kan. Kami adalah membantu untuk solusinya aja, untuk tambahannya ya. Yang penting kalau udah tahu ke dokter ya, oke, ini namanya vertigo ya, udah tahu kan, pasti nanti dokter pasti kasih obat vertigo pasti ya, obat vertigonya. Nah, untuk tambahannya boleh nggak dengan Alpameta? Boleh. Jadi harus perbaikin, karena otomatis kan itu pasti ada bermasalah juga di saraf otak ya Mas Indra ya, dan di daerah telinga ya, keseimbangannya dia. Nah, berarti kan pasti ada sel-selnya juga bermasalah, kuncinya di situ. Makanya kembali lagi, perbaikilah ke Alpameta untuk makanan sel. Iya, balik lagi sih sebenarnya, tapi utamanya harus ke dokter dulu, karena harus tahu juga kan itu diagnosanya apa gitu kan. Jangan salah-salah juga. Siapa tahu nanti taunya pas diperiksa memang ada vertigo, ternyata ada ini tumornya. Kan itu juga bahaya juga kalau kita salah-salah kan. Jadi otomatis harus periksa dulu ke dokter, itu yang pertama ya. Seperti itu. Terus ini ada lagi dari Irma Darmawati, bagaimana caranya untuk supaya jaga GERD-nya tidak kambuh? Harusnya tadi udah dijelasin ya. Jaga polanya berarti jaga ya. pola hidup sehat ke depannya ya. Oke. Nanti mungkin yang ini ada, mungkin ibu ini mungkin telat masuk, nanti bisa Irma Darmawati melihat lagi YouTube-nya di awal, tadi sudah dijelasin ya. Oke, ini ada juga ini sharing ya, Alphameta dan Alphaspin memang bagus banget. Itu mertua saya dari dulu sakit asam lambung sudah menahun dan sekarang sudah sembuh selama 8 tahun ini. Wow, keren ya. 8 tahun ini sembuh, artinya yang tadi dibilang sembuh kambuh nggak ada nih, berarti sembuh terus ini. Bagus banget ya. Karena asupan Alphametanya rutin itu, Mas Indra. Iya, berarti karena rutin ya asam detox selnya, makanya harus dijaga kan tetap. Benar. Ya, oke. Banyak sih Mas. Ini ada lagi. Oke, ini ada lagi nih dari Santi Derajat. Bentar. Ada saudara saya yang punya tantangan asam lambung kronis. Setiap minum Alphameta
kok selalu kembung ya, sehingga dia tidak mau konsumsi. Bagaimana solusinya? Oke, ya. Jadi gini, kan tadi saya bilang, alfa meta ini kan yang pertama bukan obat, ya, dan bukan herbal. Kuncinya di situ ya, teman-teman ya. Ini kan adalah asupan makanan perbaikan sel. Dia kan sebenarnya makanan, butuh proses nggak? Butuh proses gitu loh. Kadang-kadang orang itu kan nggak sabar, Mas Indra, gitu loh. Di rumah sakit aja kan pasti bolak-balik gitu kok. Pada saat dia konsumsi obat juga nanti sembuh, nanti balik lagi. Yang utama seperti itu. Sebenarnya alfa meta ini kan aman ya. Harus ada butuh proses ya, Mbak Santi ya, seperti itu. Diperlahankan. Kalau misalkan dia merasa kembung, jangan terlalu banyak dulu alfa metanya. Dikit aja, paling setengah sendok ya. Tapi rutinkan, karena memang orang asam lambung nggak boleh banyak penuh dulu ya di perutnya, karena nanti nanti kembung lagi, jangan. Dikit-dikit aja dulu ya, pelan-pelan. Mungkin setengah sendok kah dulu 1 jam. Nanti jam berikutnya sedikit lagi. Diperlahankan supaya asupan selnya pun nanti jadi lebih maksimal, Mas Indra. Jangan langsung dikasih. Atau mungkin kalau gimana? Iya, kalau anak-anak mungkin boleh nggak dicampur dengan makanan kesukaan si anak ini gitu. Di awal sih nggak apa-apa ya Mas Indra ya, tapi karena gini loh, nama juga makanan baru buat siapapun lah ya di sini ya gitu kan. Baik orang dewasa, baik masih anak-anak, nama juga makanan baru, apalagi alfa meta ini kan beras yang hambar rasanya ya, karena rasa seperti beras. Di mulut kita kan pasti aneh di awal ya gitu loh kan. Nah tetap sama kok Mas Indra gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting nanti step by step ke depannya lebih bagus tuh murni, lebih bagus tuh air putih biasa ditambahin dengan alfaspin jadi lebih maksimal. Seperti itu. Tadi terjawab ya apa tuh Bu Santi ya gitu. Jangan dipaksakan untuk makan lebih banyak dulu, jangan dulu, karena ini butuh proses. Lebih baik sedikit tapi sering ya. Baik 1 jam, saya bilangnya per jam, karena memang orang asam lambung nggak bisa dipaksain untuk langsung banyak ya. Sedikit demi sedikit ya, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Pak siapa ini? Dari Diceri Lesa. Kalau minum setiap hari, apa tidak berpengaruh ya buat ginjalnya? Oke, kawan nih ya. Tadi kayaknya sudah jawab ya. Karena memang alfa meta bukan obat, bukan herbal sebenarnya. Ini kan makanan sel. Ya. Makanya saya bilang sekali lagi, kita lagi nggak sakit. Sebenarnya alfa meta ini bagus untuk orang sehat, lebih bagus untuk jaga. Karena dia makanan ya. Apa tuh Bu Vince ya? Karena dia makanan Bu Vince gitu kan. Makanya saya bilang sehari boleh nggak minum alfa meta sebotol? Boleh sekali, nggak apa-apa, lebih bagus. Karena dia makanan. Cuman kan kita tahan kita juga kan, perut kita kayak apa, seperti itu. Paham ya? Karena memang dia aman, karena dia makanan, dia bukan obat, dia bukan herbal. Kalau obat atau herbal pasti ada efek ya. Kita udah tahu kalau terlalu konsumsi terlalu banyak obat gitu kan pasti ada dampak efek ya ke tubuh ya seperti itu. Herbal juga sama, tapi ini kan makanan Mas Indra. Jadi aman ya, karena ini makanan. Nah, ini aman, insyaallah. Dari Hadi Prayitno, ini beberapa kali tanya ini, tolong penjelasannya Mbak Yunita. Anaknya teman saya telat bicara nih, apakah bisa terbantu konsumsi alfa meta? Terima kasih. Kayaknya agak menyimpang ya, agak menyimpang dari topik ya. Tidak apa-apa, nanti Pak Hadi Prayitno lihat di channel Self Healing 88 tentang case-nya Pak Hadi Prayitno itu, karena generalnya alfa meta ini buat semua Pak. Cuma hari ini kan kita membahas tanya jawab tentang asam lambung ya Mas Indra. Nanti Bapak coba cari aja di Self Healing 88 yang tentang masalahnya yang Pak Hadi Prayitno. Ada solusinya kok Pak. Ya, oke. Ini ada dari Septia Bakungan. Kalau saya alhamdulillah berkat bimbingan Mbak Yunita yang dulunya tenggorokan mengganjal dan perut perih dan sekarang dan sering kembung ya, alhamdulillah mulai membaik ya. Ini statement ya. Thank you. Itu baru Mbak Septia ini baru pakai alfa meta karena belum beli alfaspin ya kan? Oke, dari Jibril Antonius, solusi terbaik untuk semua tantangan kesehatan, juga untuk asam lambung, vertigo dan GERD, alfa meta, alfaspin, sip ya, mantap. Oke, dari Herta Chan, saya bersyukur selama 7 tahun GERD-nya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh. Nah, ini 7 tahun sudah sembuh dan tidak pernah kambuh. Setelah awalnya saya terapi non-stop 3 bulan di awal, minum alfa meta dan alfaspin ya, lengkap ya. Kombinasi alfa meta alfaspin. Ya, oke. Mas Indra, kenapa bisa baik? Mungkin selnya baik udah ya. Nah, yang kedua
selnya udah baik tadi yang seperti dijelaskan tadi. Yang kedua gini Mas Indra, kenapa sih tadi ada yang bilang saya belum punya Alpaspin ya, biar teman-teman tahu ya. Kalau tahu kan juga akhirnya bisa memperjuangkan buat satu keluarga. Karena Alpaspin ini kan satu tadi banyak benefitnya, bisa buat air jadi mikromolekul air sehat gitu loh. Kan bukan hanya buat orang sakit aja itu air sehat kan. Buat kita pun kalau air sehat kita ya kaya akan oksigen, otomatis gini loh Mas, antibodi tubuh kita tuh bagus. Karena cairan yang bagus membuat antibodi tubuh kita tuh bagus gitu loh. Jadi saran saya doain ya teman-teman punya Alpaspin untuk satu keluarga. Jadi minum air sehat seperti itu. Iya. Jadi investasi juga ya seumur hidup kita untuk kesehatan kita dan sekeluarga tentunya ya. Karena memang Alpaspin itu dipakai seumur hidup ya, benar ya? Ya, benar Mas. Lebih hemat nanti Mas Indra. Oke, jadinya lebih hemat begitu ya? Ya, lebih hemat sekali, apalagi sekarang kan banyak orang juga mau berobat ke rumah sakit juga takut-takut ya gitu loh. Mau terapi juga takut gitu kan, karena kalau ada satu penyakit kan ada resiko tinggi di situ untuk terserang namanya ya virus ini ya, virus COVID ini. Makanya kenapa kita jaga daya tahan tubuh kita bagus, ya terapi di rumah akan lebih hemat kok nantinya. Sebenarnya kalau dalam segi harga sih terjangkau ya nanti. Iya. Terkait itu, Siswinda, ya kan? Boleh nggak dijelasin juga buat teman-teman, kalau mungkin yang belum pernah konsumsi, belum pernah beli gitu, ini kita cara dapetinnya bagaimana dan di mana ya? Oke. Mungkin Siswinda bisa bantu jelasin ke kami. Oh, bisa. Jadi nanti kan teman-teman yang ada di sini kan pasti ada yang ngundang ya gitu kan ke acaranya kita ya. Nanti tanya lebih lanjut ke pengundangnya. Karena pengundangnya juga distributor resmi ya dari perusahaan Bestwork ini ya gitu, seperti itu. Yang penting nanti tanya juga ke pengundangnya lebih lanjut. Itu sih Mas Indra, yang penting tanya ke pengundangnya, dan terus kita juga ada promo juga sih sebenarnya. Jadi biar lebih kita kasih solusi sih ya untuk pilihan sih sebenarnya untuk teman-teman, gimana sih caranya kita untuk terapi di rumah saja dalam waktu 3 bulan ini sel kita jauh lebih bagus, seperti itu ya. Ada nggak Mas Indra? Ya, kita ada satu solusi bagus. Nah ini kita ada paket terapi kita kurang lebih untuk 3 bulan ya teman-teman ya. Jadi ada Alpaspinnya, terus ada Alfameta, jadi combine yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan nanti kalau dalam segi harga nanti teman-teman tanya lebih lanjut ke pengundangnya ya, seperti itu ya. Nah dan terus kalau misalkan saya masih belum itu Alpaspin, Alfameta nggak apa-apa. Justru harus tetap dikonsumsi Alfameta dulu, karena itu untuk asupan makanan dulu, perbaikan selnya. Dibandingkan nanti maaf ya gitu kan, di luaran sana juga macam-macam, daripada macam-macam juga mendingan kita pilihkan yang sehat aja dulu ya untuk asupan perbaikan nutrisi makanannya, seperti itu. Itu sih Mas Indra, ini ada paket kita yang hemat sekali ya. Minimal sebenarnya terjangkau, ini akan lebih murah kan tadi bilang. Saya akan lebih murah, lebih hemat paketnya, bahkan itu akan membantu kita pemulihan jauh lebih bagus. Gitu. Wow, oke, jadi ada paketannya ya. Ya, dan ada dapat itu juga itu tadi. Ada dapat itu ya. Ini ada free-nya ya? Ya, itu namanya Vitomek ya. Saya jelas sedikit. Ini bagus juga ini. Karena kemungkinan tubuh kita juga tanpa sadar kekurangan vitamin buah dan sayur Mas Indra sebenarnya. Nah karena vitamin kita itu sangat penting sekali untuk makan untuk berapa kilo, kan nggak mungkin ya dalam sehari kita mau makan sayur berapa kilo, benar nggak? Nah untuk satu solusi yang terbaik buat kita juga ya ini vitamin ini bagus juga. Apalagi orang yang nggak suka sayur, buah gitu kan, bagus banget ini. Saya terbantu juga ini dengan Vitomek ya. Vitomek bagus sekali. Ya ini bagus sekali. Nanti tanya lebih lanjut juga ke ini ya, ke pengundang Bapak Ibu semua ya, seperti itu. Oke, wow luar biasa ya. Jadi yang bertanya mau beli, mau dapatkan produk ini bisa tanya dengan pengundangnya langsung ya. Pas mumpung ada paket tadi ya, seperti Siswinda sampaikan, bagus banget itu peluangnya. Ada free-nya juga ya, Vitomax. Wow, nggak kerasa ya, Siswinda ya. Ini pertanyaan kita ini masih banyak sebenarnya. Kalau kita mau ngobrol-ngobrol tentang kesehatan ini nggak ada habisnya, benar nggak ya kan? Ya kan, tapi karena keterbatasan waktu, karena juga ini ya, masing-masing juga ada kegiatan. Setelah ini saya tahu gitu ya, Siswinda juga ada kegiatan, Siswinda ada kegiatan juga ya kan. Oke, untuk pertanyaan di YouTube sih saya lihat sudah mudah-mudahan sudah terbaca semua ya.
Ada beberapa juga kayaknya yang kelewatan, saya mohon maaf, bukan maksud saya sih, yang karena mungkin ada beberapa yang sudah dijelaskan di awal, nanti tolong yang bertanya dan belum terjawab bisa melihat YouTube-nya dari awal lagi gitu, ya kan? Karena sebenarnya sudah terjawab di awal gitu, ya kan? Oke, jadi alpha meta ini superfood for cell ya. Ya, benar Pak. Ini saya langsung jawab ini ya. Superfood for the cell. Nah, ada yang menulis begitu ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan atau dari Sis Yunita dan Sis Winda sebelum saya menutup acara ini? Sis Yunita dulu. Intinya bagaimana kalau udah dapat penjelasan ini, tinggal diaplikasikan aja sih, supaya Anda sehat panjang umur, itu sih. Ya. Mantap. Kalau saya sih nggak inilah ya, yang tahu tubuh Bapak Ibu kan Bapak Ibu sendiri, benar nggak? Kalau misalkan ada satu solusi yang terbaik, yang secara alami membantu, kenapa nggak diperjuangkan? Kuncinya di situ. Apalagi zaman sekarang ya, kesehatan itu sangatlah penting. Ya, sehat selmu, kesehatan pun juga baik. Tadi ya, kesehatan selmu adalah kesehatanmu juga. Jadi pilihlah yang terbaik untuk kesehatan yang terbaik, ya itu aja sih. Oke, kalau saya juga ada pesan juga nih, ya kan, buat teman-teman yang nonton, baik di Zoom maupun di channel YouTube, kesehatan penting. Banyak teman-teman, Bapak Ibu berani investasi untuk beli rumah, mobil mewah, perhiasan mewah, tapi pernah nggak kita berpikir investasi ke tubuh kita, Bapak Ibu, ya? Kelihatannya memang tidak ada hasil sekarang, tetapi namanya investasi memang seperti itu, ya kan? Artinya bukan sekarang manfaatnya, tetapi pada saat nanti kita di usia tua, kita mau menjadi seperti apa, dan itu adalah pilihan Bapak Ibu sendiri. Oke? Jaga kesehatan, Bapak Ibu, tetap jaga jarak, selalu cuci tangan, dan pakai masker apabila keluar. Oke, dan jaga yang terpenting adalah imun tubuh, gitu ya. Mas Indra satu, jangan lupa bawa Alphaspin kemana-mana. Oh pasti, karena Alphaspin dan tambah alpha meta itu membantu imun tubuh kita lebih baik lagi dan meningkatkan imun tubuh kita itu lebih bagus lagi. Oke, saya rasa udah cukup. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, Bapak Ibu. Ya. Ketik komen, share, dan bagikan ini channel ini ke teman, keluarga, dan orang-orang yang Anda cintai. Oke. Saya tutup acara tanya jawab solusi untuk asam lambung, GERD, dan vertigo. Sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Oke, bye-bye. Bye, teman-teman. Bye-bye. Thank you.